Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Untuk sesi kali ini kita semua akan belajar tentang pengukuran IMT, indeks massa tubuh. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama saya Dr. Sri Utami, lahir di Kulon Progo 1 Maret 1970, berprofesi sebagai dokter umum di Puskesmas Ngalur 1. Sehat Bapak Ibu? Sehat. Langsung saja pada materi, apakah itu indeks massa tubuh, yaitu indeks sederhana dari berat badan dan terhadap tinggi badan yang digunakan untuk mengklasifikasikan kelebihan berat badan dan obesitas pada orang dewasa. IMT ini didefinisikan sebagai berat badan seseorang dibagi dengan kuadrat tinggi badan di dalam meter. Nah, ini pengukurannya, pengukuran berat badan. Sudah tahu berat badan dan tinggi badan masing-masing toh? Sudah ya. Jadi nanti ini penilaiannya adalah berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dan dalam meter. Kemudian kalau sudah terhadap ada hasilnya, nanti kalau kurang dari 17 itu berarti sangat kurus. Antara 17 sampai 18,5 itu kurus, 18,5 sampai 25 itu normal, 25 sampai 27 itu gemuk, lebih dari 27 itu obes. Ada pertanyaan? Belum jelas? Nah, saya minta tolong untuk dihitungkan ya. Berat badannya Bu Ninda berapa? 54. Tingginya 160. monggo coba dihitung. Kita coba. Jadi 54 dibagi 1,6 kuadrat. Berapa hasilnya? 21, Bu. 21. Kita kembali ke tadi ya. Nah, 21 berarti masuk kategori normal. Sekarang mencoba Mbak Ninda menghitung punya Pak Sar. Pak Sar punya pinten Pak Sar? 61. Beratnya 46. 46. Coba dihitung. Berapa hasilnya? 17,7. Berarti Pak Sar kategorinya adalah kurus. Dari singkatan ya Pak. Demikian berarti sudah jelas ya, tidak ada pertanyaan tentang IMT. Kalau sudah jelas, terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan ya, yang nantinya kita akan belajar sedikit banyak tentang aplikasi yang sudah dibuatkan oleh pemerintah, khususnya di sini adalah Kementerian Kesehatan. Sebelum itu, bagaimana kabarnya Bapak Ibu kader sekalian? Sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Kalau di pagi-pagi, insya Allah sudah pada semangat semua dan juga insya Allah sudah sarapan semua nggak? Oke.
Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke sebelum masuk ke materi inti, saya akan memperkenalkan diri secara singkat ya. Nah, ini nama saya Muhammad Joni Andeska. Saya kelahiran Jakarta 27 Maret 1992. Kebetulan saya sudah bekerja di Puskesmas Galur 1 dan profesi dan jabatan saya sebagai tenaga pendidik kesehatan atau prokes gitu. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pendaftaran aplikasi kesehatan Indonesia atau disebut ASIK gitu kan. Gimana sih cara kita mengoperasikannya, kemudian cara menginputnya, data-data yang kita terima kemudian kita inputkan di aplikasi tersebut. Oke. Sebelumnya kita terlebih dahulu download aplikasi yang telah ada di aplikasi Play Store. Kira-kira sudah di-download ibu-ibu, bapak-bapak? Sudah ya? Oke, sudah. Kemudian pada tahap selanjutnya kita akan mendapatkan beberapa di antaranya itu klik daftar, kemudian lalu kita pilih kader karena nanti para bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang ini akan menjadi kader. Lalu isi data diri, lalu simpan. Gitu. Maka data kita sudah tersimpan di pemerintahan dan kita sudah menjadi kader. Selanjutnya di situ sudah tertera ya, yang tadi saya jelaskan di awal, kita juga mengisi nomor HP kita, kemudian kita pilih yang kader. Nah, di sini ada beberapa nanti yang lebih spesifik lagi dari provinsi kita tinggal, kemudian kecamatannya, kita bekerja di mana dan sebagainya. Nah, kalau sudah selesai, selanjutnya kita masuk ke loginnya, gitu kan. Nanti para bapak ibu sekalian setelah berhasil login akan dikirimkan SMS dari Kementerian Kesehatan. Setelah itu baru dikonfirmasi oleh kita, baru kita bisa masuk. Nah, isi aplikasi tersebut ada beberapa fitur, diantaranya imunisasi, kemudian screen PTM dan posyandu. Kalau dulu itu sempat ada kunjungan rumah, tapi sekarang sudah tidak ada. Kemudian di sini kita pilih yang screening PTM. Kita isi tanggal berapa yang akan kita upload, kemudian pasiennya siapa. Di sini contohnya itu tanggal 24 April, kemudian Puskesmas Cimangga. Nah, itu. Jangan lupa NIK-nya dimasukkan. Kemudian ada beberapa nanti yang harus diisi. Ya, tolong nanti bapak ibu kader untuk mengisi ya. Nah, ini juga nanti akan ada beberapa pertanyaan terkait beberapa penyakit dan tolong juga untuk diisi. Di tutut ini beberapa penyakit yang harus diisi oleh bapak ibu kader. Sebenarnya banyak sekali ya. Dan kemudian juga resikonya, faktor resikonya juga harus diisi. Dan begitupun antropometrinya gitu kan. Kemudian visus mata kanannya, visus mata kiri juga harus diisi. Bahkan sampai telinga juga harus diisi. Golongan darah juga, kemudian nanti setelah itu kita akan mendapatkan hasilnya. Setelah mendapatkan hasilnya, terakhir itu kita akan dilanjutkan untuk rujuk atau di penanganan selanjutnya. Gitu. Lalu simpan. Sampai di situ saja, Bapak Ibu. Kemudian saya ingin memberikan tugas kepada Bapak Ibu sekalian, coba tolong Ibu untuk mengisi nama pasien yang sudah tertera di sini agar kita Tolong bisa. dikasih contoh nih. Oke, ini sudah terinstall, kemudian nanti sudah terlogin G. Kemudian nanti tinggal masuk ke screen PTM, lalu nanti masuk ke nama tanggal di sini, tanggal berapa yang akan dimasukkan, kemudian nanti di sini puskesmas mana yang kita input gitu. Coba silakan. Oke. Sampai di sini
Sudah. Bisa ya? Oke. Berhasil ya? Coba dulu ya. Oke, berhasil. Berarti Bapak Ibu sekalian sudah berhasil ya menggunakan aplikasi ASIK ini, kemudian juga untuk penginputan data juga sudah berhasil. Diharapkan Bapak Ibu juga bisa terus menginputkan data-data yang sudah kami berikan atau yang sudah terupdate, itu agar nantinya kita akan mendapatkan ya bagaimana data-datanya. Ada pertanyaan sampai di sini mungkin? Tidak ada ya? Oke. Untuk evaluasinya, kira-kira Bapak Ibu sudah bisa memahami untuk mengaplikasikan aplikasi ASIK ini? Ya? Ada satu pertanyaan, terus nanti kami bisa tahu hasil akhirnya itu enggak? Iya, Atau sudah? bisa tahu, sangat bisa sekali. Mungkin ada lagi dari Bapak? Nggak ada ya? Oke, terima kasih atas antisipasinya, semangatnya sudah mau bergabung dengan kami. Apabila banyak salah kata atau banyak kekurangan dalam mempresentasikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu kader. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Di sini langsung saja untuk mempersingkat waktu kita akan belajar tentang pemeriksaan faktor resiko PTM. Kita hanya belajar satu aja, yaitu pengukuran kolesterol. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu ya, karena kalau tak kenal maka tak saya. Ya. Ini nama saya Minda Pradini, lahir di Kulon Progo 20 Mei 1996. Alamat saya di Ngulurejo Lendang, Kulon Progo. Di sini saya sebagai perawat di Puskesmas Galur 1. Tujuan pelatihan hari ini yaitu tujuan umumnya untuk mengikuti pelatihan ini peserta mampu memahami kebijakan pencegahan dan pengendalian PTM bagi usia produktif dan lansia. Tujuan khususnya setelah mengikuti pelatihan peserta mampu melakukan pemeriksaan kolesterol. Apa itu kolesterol? Udah ada yang tahu belum Bapak Ibu? Nah, di sini kolesterol merupakan senyawa lemak yang diproduksi oleh berbagai sel dalam tubuh dan sekitar seperempat kolesterol yang dihasilkan dalam tubuh diproduksi oleh sel-sel hati. Namun tingkat kolesterol tinggi dapat meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, dan buruknya sirkulasi darah. Pemeriksaan kolesterol dalam darah berguna untuk mendeteksi resiko tersebut. Selanjutnya, sini adalah alat dan bahannya untuk pengecekan kolesterol. Di sini kita membutuhkan alat glukometer ini untuk mengecek kolesterol. Alatnya hampir sama dengan cek gula. Seperti ini, nggih. Ada yang bisa alat ini ada yang bisa cek gula sekalian, cek asam urat sekalian, asam kolesterol juga. Tapi ada juga yang hanya untuk kolesterol saja. Kalau yang ini bisa untuk mengecek semuanya. Selanjutnya ada strip kolesterol seperti ini nggih. Selanjutnya ada pen, ini untuk menusuk. Dan ini lancet atau jarum tusuk. Ada alkohol swab untuk membersihkan jari yang akan ditusuk, dan juga ada sarung tangan atau handscoon untuk melindungi kita. Nah, untuk hasil kolesterolnya, jika normal itu hasilnya adalah di bawah 190 mg per desiliter. Jika lebih dari 190 maka hasilnya tidak normal atau tinggi. Urutan pemeriksaan kolesterolnya ini, yang pertama kita harus siapkan dulu alatnya. Alatnya dipastikan apakah baterainya masih dan berfungsi dengan baik atau tidak. Selanjutnya kita membersihkan ujung jari. Ujung jari di sini yang dipakai adalah jari manis atau jari tengah atau jari telunjuk.
di ujung ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita tusukkan lanset. Lansetnya ini kita pasangkan di pen sini seperti ini. Terus ini dibuka, kita tutup kembali, lalu diatur berapa jarumnya, mau di kedalaman berapa. Setelah itu diusapkan di jari, alkohol swabnya dibuka, diusapkan, terus kita suntikkan. Dan jangan lupa untuk alatnya ini dicocokkan dengan kode stripnya. Jadi setiap alatnya ada kode ini untuk memastikan. Ini Bapak Ibu, jika ini kodenya adalah DEB2, jadi ini sudah cocok, kita cocokkan dengan yang di sini ya. Jika sudah cocok, kita ganti dengan stripnya untuk ngecek. Setelah dipasang, nanti langsung darahnya yang keluar dari ujung jari kita teteskan di sini. Dan kita tunggu beberapa detik, kurang lebih ada 26 detik untuk mengetahui hasilnya. Bagaimana Bapak Ibu, ada pertanyaan? Atau langsung praktek saja ya? Kita langsung praktek, jangan lupa pakai sarung tangan. Cocok ya Bu? Ya, kita tunggu hasilnya ya. Ya, hasilnya 246. Berarti apa Ibu? Normal atau tinggi? Tinggi. Tinggi nggih. Jadi dikurangi untuk yang makan banyak minyaknya. Nah, sekarang coba jenengan praktek secara mandiri ke temannya nggih, Bu. Dari awal, monggo. Harus diganti ya Bu. Ya, ini harus diganti. Copot ya Bu. Ini sarung tangannya. Takut ya. Berarti nggak usah ngecek lagi ya? Gimana, Bu? Tadi kan udah dicek kan? Dicek lagi nggak? Iya, nggak usah, nggak apa-apa, tapi langsung dipasang mawon. Ini yang, Nggih. ini yang untuk anu ya? Ceknya apa anu? Iya. Ini langsung untuk ngecek, bukan yang untuk Oh iya. nah, sampun. Terus lansetnya dipasang terus nggak apa-apa, Bu. Nanti untuk pasang ininya? Yang ini? Ya, ini sekarang pasang lanset dulu, gimana? Takut. Ini alkohol swabnya. Nanti kita ke sini. Ya, di ujung sini. Ini bukan yang cek tadi ya? Ini udah langsung ngetes. Nah, Jarinya jarinya yang mana? Telunjuk boleh, tengah boleh, manis boleh. Di ujung jari. suntik ya Pak. Ya. Jadi Cek kolesterol, Pak. Oke, lalu kalau jika darah udah keluar,
Kalau kurang banyak dipencet-pencet sampai keluar. Kalau ini lagi karena kalau kolesterol itu tidak cukup untuk kayak gula ya, beda. Jadi harus agak banyak sedikit. Oke, dipasangkan, didekatkan di sini Bu. Nah, ditunggu dulu. Oke, itu ditutup Pak. Pakainya. Nah, hitungnya berapa detik Bu? 26. 6, oke. Ditunggu dulu. Ya, ini adalah safety box ya Bu. Nanti untuk membuang lancet. Gimana hasilnya sudah keluar? 209. Berarti hasilnya apa? Tinggi. Agak tinggi. Jangan lupa untuk sampah medisnya dibuang di sampah medis. Termasuk spritnya juga. Lancetnya juga. Tangannya di sampah medis. Oh. Bapak Ibu bagaimana? Apakah Sumpun paham? Ya, insya Allah. Ya, ada pertanyaan buatan? Jadi nanti misal hasilnya tinggi, Ibu kader, Bapak kader bisa merujuk pasiennya untuk periksa lanjutan di puskesmas ya, atau di fasilitas terdekat. Salam cerdik dari saya, semoga selalu sehat. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita selalu sehat ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.